Pembangunan memberikan manfaat bagi kehidupan manusia. Namun, setiap kegiatan juga berpotensi menimbulkan dampak terhadap lingkungan. Sebagian dampak bersifat sementara, sementara yang lain dapat mempengaruhi lingkungan dalam jangka panjang. Menurut teman-teman, apakah semua dampak memiliki tingkat kepentingan yang sama? Mari kita pelajari bagaimana menentukan prioritas suatu dampak dalam AMDAL. Bagaimana menentukan dampak yang harus menjadi prioritas pengelolaan dalam AMDAL. Setiap kegiatan meninggalkan jejak pada lingkungan, namun tidak semua dampak memiliki pengaruh yang sama. Ada dampak yang kecil dan sementara, ada pula yang besar dan berjangka panjang. Lalu, bagaimana menentukan dampak yang paling penting? Melalui evaluasi signifikansi dampak, suatu proses sistematis yang digunakan untuk mengukur dan menilai setiap dampak lingkungan berdasarkan parameter yang telah ditetapkan. Dua ahli memberikan pandangan berbeda tentang dampak lingkungan. Otto Sumarwoto menekankan pengaruh terhadap lingkungan fisik, biologis, sosial, ekonomi, dan kesehatan masyarakat. Sementara Larry W. Kenter fokus pada 3 hal utama: tingkat keparahan, probabilitas kejadian, dan sensitivitas lingkungan. Penilaian signifikansi dampak di Indonesia memiliki dasar hukum yang kuat. Landasan utamanya mengacu pada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 serta Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun ke-2021. Keduanya mengatur tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup secara menyeluruh. Regulasi ini menjadi pedoman resmi dalam setiap proses analisis dampak lingkungan di seluruh Indonesia. Menurut Anda, mana yang lebih berbahaya, debu konstruksi atau pencemaran sungai? Dampak diklasifikasikan berdasarkan tingkat kepentingan, durasi, dan luas persebarannya. Parameter evaluasi mencakup besaran, intensitas, dan frekuensi dampak. Prioritas risiko membantu menentukan dampak mana yang harus ditangani lebih dulu. Dari aktivitas yang dilakukan, timbul dampak terhadap lingkungan. Dampak tersebut kemudian dievaluasi secara menyeluruh untuk menghasilkan prioritas tindakan yang tepat dalam pengelolaan lingkungan. Setiap dampak punya tingkat kepentingan yang berbeda. Pertama, tidak penting, dampaknya kecil dan bisa diabaikan, seperti perubahan minor yang tak mempengaruhi hasil. Kedua, penting sedang, dampaknya cukup terasa dan perlu diperhatikan. Misalnya gangguan pada sebagian proses kerja. Ketiga, penting besar, dampaknya signifikan dan harus segera ditangani, kenali klasifikasinya, kelola dampaknya dengan tepat. Evaluasi signifikansi dampak lingkungan dilakukan berdasarkan 8 parameter utama. Pertama, besaran dampak yang ditimbulkan dan luas wilayah persebaran dampak. Kedua, intensitas dampak serta jumlah penduduk yang terkena pengaruhnya. Ketiga, frekuensi terjadinya dampak dan sifat kumulatif yang dapat memperbesar pengaruh dari waktu ke waktu. Keempat, reversibilitas atau kemampuan lingkungan untuk kembali ke kondisi semula, serta kesesuaian dampak terhadap peraturan dan standar yang berlaku. 8 parameter tersebut menjadi dasar dalam menilai tingkat signifikansi suatu dampak lingkungan secara objektif, sistematis, dan komprehensif, sehingga dapat ditentukan prioritas pengelolaan dan upaya mitigasi yang tepat. Bayangkan sebuah kilang berdiri di tepi sungai. Setiap hari, limbah industri mengalir langsung ke air yang sama digunakan masyarakat untuk mandi, mencuci, dan minum. Tapi, seberapa besar dampaknya? Mari kita identifikasi parameter signifikansinya. Pertama, pencemaran kimia seperti logam berat, zat beracun, dan bahan berbahaya yang larut dalam air. Kedua, pencemaran biologi, bakteri, virus, dan mikroorganisme yang berkembang biak akibat limbah organik. Ketiga, parameter fisik, perubahan warna, bau, dan suhu air yang menandakan kerusakan ekosistem. Dan yang keempat, dampak sosial, bagaimana kesehatan warga menurun, mata pencaharian terganggu, dan kualitas hidup masyarakat sekitar semakin memburuk. Semua parameter ini saling terhubung, dan masing-masing punya peran penting dalam mengukur seberapa serius pencemaran yang terjadi. Ini adalah studi kasus kita.